Continuous improvement pada proses pembelajaran menjadi fokus kami sebagai penyelenggara pendidikan keteknikan di Universitas Brawijaya. Sejalan dengan cita-cita kami untuk mewujudkan fakultas teknik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional, kami mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa agar menguasai kemampuan critical thinking, creativity, and curiosity dalam menggali ilmu-ilmunya. Saya sebagai Dekan Fakultas Teknik mendukung penuh pelaksanaan team-based learning dan project-based learning ini sebagai bentuk peningkatan dari pembelajaran yang dulunya hanya sebatas memorization. Pada tahun 2021 ini terdapat 7 mata kuliah di Fakultas Teknik yang berhasil memperoleh hibah kelas kolaboratif dan partisipatif dari Universitas Brawijaya. Kami ingin mengambil peluang ini dengan mengembangkan modul-modul yang dapat mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya mempraktekkan teori dan metode keteknikan, namun juga menemukan praktek yang optimal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dinamis dan kompleks. Juga mendorong proses adaptasi mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim, dan kami yakin mahasiswa akan dapat meningkatkan kemampuan itu melalui team-based learning maupun project-based learning. Keilmuan teknik industri berperan penting dalam desain, installation, and continuous improvement of an integrated system. Seperti halnya sebuah perusahaan yang memiliki banyak elemen-elemen untuk menjalankan proses bisnisnya. Saat ini kami di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah mengembangkan pendidikan berbasis luaran atau dikenal dengan outcome based education. Kami mengarahkan mahasiswa agar mampu menerapkan metode keilmuan teknik industri secara efektif untuk mengembangkan solusi atas permasalahan industri yang kompleks dan dinamis. Kami saat ini juga berusaha agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Sebagai ketua jurusan, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan hibah kelas kolaboratif dan partisipatif tahun 2021 ini melalui kuliah manajemen strategi dan K3. Proses pembelajaran dengan pendekatan team-based learning maupun project-based learning telah dipersiapkan secara matang mulai dari perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi melalui tahap yang terstruktur dan terukur sesuai capaian pembelajaran mata kuliahnya. Saya yakin pilot project ini akan menjadi referensi bagi mata kuliah yang lain untuk terus berinovasi dalam mempersiapkan rencana pembelajaran yang fokus mengeksplorasi kemampuan mahasiswa baik hard skill maupun soft skill seperti creativity, collaboration, dan adaptability. Pesaingnya siapa? Gitu. Segmen pasarnya itu siapa? Mereka di dalam segmen yang sama itu saingannya siapa? Nah, itulah yang kemudian nanti kalian masukkan di dalam faktor eksternalnya. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin menambahkan teman saya Alia sebelumnya. Saya sepakat Pak tadi terkait dengan adanya irisan antara segmentasi pasar dari iWatch itu sendiri maupun dari Fossil. Sebagai salah satu tim pengajar dalam mata kuliah manajemen strategi yang mendapatkan hibah kelas kolaboratif, saya merasa sangat bangga bisa mendapatkan hibah ini, dan tim kami sudah menyiapkan konsep yang menarik dalam penyelenggaraan kelas kolaboratif ini. Di situ dinyatakan be as specific as possible using percentage, ratios, comparative numbers gitu ya. Jadi gunakan yang spesifik. Prinsip yang kami terapkan dalam konsep penyelenggaraan kelas kolaboratif pada mata kuliah manajemen strategi di jurusan teknik industri adalah kreatif, kolaboratif, dan partisipatif. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan secara langsung ilmu yang mereka dapat pada saat pertemuan dengan menyelesaikan masalah real di lapangan, dan mereka
berpartisipasi satu sama lain, berkolaborasi satu sama lain untuk bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Jam tangan si Fossil itu tuh dia salah satu brand ternama di dunia. Dia udah ada brand image di seluruh dunia, target pasar yang juga udah meluas, terutama di Asia. Terus Hal ini menyebabkan perusahaan jam seperti Fossil memerlukan strategi yang baru untuk mempertahankan produknya untuk bisa tetap bersaing di pasar jam tangan sekarang yang sedang didominasi oleh smartwatch. Selama Project Based Learning, kelas kolaboratif manajemen strategi, kami dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana dalam kelompok tersebut kami mendapatkan wadah untuk saling berdiskusi dan memberikan ide untuk menyelesaikan masalah terkait studi kasus yang diberikan, yaitu masalah yang sedang dihadapi oleh Fossil Group. Nah, fluktuasi value market ini di beberapa negara itu bisa menyebabkan tekanan yang cukup serius lah buat keuntungan bagi si Fossil Group ini. Terkait kolektor itu tadi kan, kalau video itu kayaknya seingat saya itu kayak perusahaan itu tahu ada kolektor-kolektor itu masuk ke kayak kelompok-kelompok kolektor kayak gitu tuh, ada grupnya sendiri kayak gitu. Itu termasuk dia tahu data. Kita menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan beberapa matriks tools dalam manajemen strategi, yaitu matriks BCG, SWOT maupun QSPF. Dengan kelas kolaboratif ini, kami merasa bahwa kami juga diwadahi untuk berdiskusi langsung dengan dosen. Selain itu, kami juga mempelajari hal-hal yang berkaitan langsung dengan studi kasus yang kami berikan dan terjun di dunia kerja. Mungkin dari saya Pak, setahu saya untuk bagian weakness itu kisaran 1 sampai 3 aja Pak, tidak ada 4 atau 1 sampai 2 Pak. Betul, hanya 1 dan 2 ya, karena untuk IV itu 4 itu major strength, 3 itu minor strength, 2 itu minor weakness, 1 major weakness. Sehingga tidak mungkin kalau itu kelemahan kita kasih nilai 4. 4 itu adalah posisinya untuk major strength kan gitu ya. Setelah itu di akhir pertemuan kami juga mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dosen. Jadi ada tren baru dalam perilaku konsumen dalam membuka pasar bagi Fossil Group. Nah di sini ini dibuktikan dengan peningkatan pembelian barang elektronik sebesar 10%. Dan juga jewelry sebesar 19% setelah terjadinya pandemik di COVID-19 ini. Dan smartwatch ini adalah gabungan antara jewelry atau aksesoris dengan teknologi atau elektronik itu. Nah setelah kita identifikasi dari matriksnya sendiri, untuk IP-nya sebesar 2,84 dan untuk EV-nya sebesar 2,94, diketahui bahwa posisi perusahaan Fossil sendiri berada pada kuadran 5 yang berarti hold and maintain. Respon yang kami dapat dari para mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan sangat baik, terbukti dari antusiasme yang ditunjukkan oleh para mahasiswa walaupun penyelenggaraan kuliah masih secara daring. Kami juga memberikan insentif berupa hadiah kepada mahasiswa atau kelompok yang memiliki performance yang baik. Dan juga kami berharap agar konsep yang telah kami susun, khususnya dalam kelas manajemen strategi ini, bisa kami terapkan di semester-semester berikutnya. Dan juga kami dengan senang hati akan bisa berdiskusi dengan konsep-konsep penyelenggaraan mata kuliah yang lain, sehingga konsep pembelajaran kelas kolaboratif, khususnya di jurusan teknik industri dan di UB pada umumnya, akan bisa lebih baik lagi.